Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam masyaallah sallallahu alaihi muqarrabin wa sallallahu alaihi wa kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki sallallahu alaihi wasallam ana ummatina sayyidina wa sallallahu atina asqiya malam talamidi wa asniya hadhihi baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 118. Innal ghirata, hal ini ya kedua dari bawah. Innal ghirata setengah giroh yang biasanya diartikan cemburu. Kayaknya kalau dimanakan cemburu nggak pas. Ya giroh aja. Annal ghirata setengah giroh ala hurmatil ifati ing atase menjaga kemuliaan ifah iku rukunul arabiyati, rukune kehidupannya orang Arab, wa qiyamu akhlaqiha apa nduk tolong nduk apa nduk wa qiyamu akhlaqiha lan memenuhi akhlake Arabiyah fil islami dalam masa Islam wal jahiliyati lan jahiliyah. Lihat ada tamu mungkin. Ghirah yang menjaga dari sifat ifah itu adalah bagian, kalau di sini bagian dari cara hidupnya orang Arab baik masa Islam maupun sebelum Islam. Jadi ghirah itu adalah bagian dari mempertahankan harga diri, kehormatan. Kemarin ghirah itu adalah menjaga kehormatan keluarga yang itu ada sejak masa Islam, sejak masa jahiliyah, bahkan kemudian menjadi bagian dari masyarakat Islam. Li'annaha satu menegiro ikut tabiatul fitrati, tabiat fitrah al-basyariyati yang bangsa basyariyah. Basyariyah itu aspek dari diri manusia yang lebih melihat pada bentuk fisik. Aspek physically dari manusia itu basar. Manusia itu kan kalau di dalam Al-Quran itu ada banyak istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia. Ada al-insu wa ma khalaqtul jinna wal insa, insu. Ada lagi insan, innal insana lafi husrin. Ada lagi nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada lagi basar. Setiap istilah itu mengandung makna yang tidak sama. Basar, insan, insu, nas itu beda. Basariyah itu berarti sifat kemanusiaan yang bersifat physically, bersifat fisik. Kita mempunyai kulit yang wadak itu basar. Nabi itu bentuknya basar. Nabi itu basarun tapi lakal basar. Manusia seperti manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ini soal ghirah itu adalah sifat basariyah as-sofiyati yang bersih. An-naqiyati tegese bersih. Wa nafsi lan jiwa al-khurati yang merdeka, al-abawiyati abayati yang murni. Jadi kalau menurut Said Alwi, ghirah itu sebetulnya adalah bawaan manusia menjaga harga diri, itu watak dasar manusia. Itu menunjukkan sifat kemerdekaan seseorang. Wahada utai ini ghirah sebagai harga diri bawaan manusia itu anrotu, nama orang antaroh itu antara ya, bahasa Arabnya antaroh. Ahadus su'ara'il jahiliyati, salah satu dari para penyair masa jahiliyah. Kalau di kita siapa penyairnya? Iku siapa itu? Yannya. Oh, ini kan salah satu penyair kita toh. Kayaknya. Siapa lagi penyair kita?
akeh kayaknya. Apalagi kalau lagi apa gitu kan, biasanya jadi penyair dadaan. Orang biasanya kan lagi kesengsem apa gitu kan langsung jadi penyair. Langsung metu puisi-puisinya. Delok Doro putih ketok ayu. Kan begitu. Suara ijailiyah iku yaftahiru, merasa bangga bihadal khuluqi kelan akhlak ini al-karim yang mulia. Wal fadilati Allah karim. Wal fadilati lan keutamaan al-mahmudati wali annahu wa innahu iku lama istaqara. Nalingkane tetep fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne antarah tadi wa dzaqa lan bisa merasakan maknahu soro. Mongko fa innahu lama istaqara nalikan bisa netepaken sapa man fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne man wa dzaqa lan bisa merasakan maknahu ing maknane ini tadi kebanggaan harga diri tadi soro. Mongko akan dadi sapa man iku yahuru mempunyai sifat ghirah hatta ala irdi jironihi sehingga ing atase harga dirine kehormatane tetangganya min hawa nafsihi saking dorongan nafsunya zatihi. Orang yang bisa merasakan kehormatan ini bahkan kemudian dia bisa melihat, bisa menghargai orang lain karena dia tahu bahwa masing-masing punya harga diri, banyak punya hal-hal yang kalau kita nyebut apa privasi yang harus dijaga masing-masing. Yakulu ngucap sapa antaroh wa ghaddu lan memejamkan mata sapa ingsun memejamkan sapa ingsun tarafai yang kedua mataku in badat lamun tampak li kedua ingsun apa jaroti tetanggaku hatta yuwari sehingga tetangga perempuan. Sehingga hatta yuwari sehingga sembunyi sapa jaroti makwahu ing tempate. Karena merasa ini tetangga saya yang harus kita hormati kehormatannya, kita hargai kehormatannya, maka ketika tetangga saya mau lewat, saya yang sembunyi agar dia merasa leluasa. Jadi bukan kok menikmati, oh tonggo wedok malah diintip. Enggak, justru kita itu sungkan ketika kalau dulu kita di mana di Madura di pondok gulu itu apa gulu ya kan meh mirip loh gulu apa lagi saya ngerti Madura saya nggak Madura nggak ngerti. Nah, itu ketika ada ibu nyai putri-putri lewat ya itu kemudian segera masuk rumah. Itu sebetulnya kan dalam konteks ini kita menghargai orang jadi agar santrinya, bunyainya lewat, mereka tidak sungkan lewat karena ada kita. Maka kemudian beliau segera masuk rumah untuk menghargai yang lewat. Mestinya begitu. Bukan kok malah sapa yang ngorek? Terus bilang golek kacamata gak patek ketok. Enggak begitu. Itu kan akhirnya mereka sungkan. Yai justru kemudian ketika pas kita sowan beliau langsung segera masuk rumah karena ada perempuan. Artinya karena beliau menghargai yang perempuan mau lewat tadi loh, agar mereka tidak sungkan dengan kita. Nah, ini kayak antaroh tadi juga begitu. Ketika tetangga perempuanku lewat, maka aku pejamkan kedua mataku sampai dia bisa lewat dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Artinya kalau kita tidak memejamkan mata, tapi mungkin kita kemudian segera masuk. Kayak kita, mungkin kayak kita gini kan rumah dekat gitu. Kita mungkin di depan rumah, terus kemudian depan rumah kita mau keluar, mereka sungkan kalau kita tahu itulah, kemudian kita masuk rumah kita tutup. Kenapa? Agar tetangga kita mungkin ada perlu yang dia menjadi sungkan kalau kita di depan. Sampai segitunya loh. Orang Arab ngajari kita jogo agar tetangga kita itu nggak kikuk dengan kita. Jadi bukan malah diintip dan digoleki, malah golek kacamata. Sopo kok lewatmu anak sopo? Anak sepuh. Nggak begitu. Itulah salah satu dari etika
perilaku kebiasaan orang Arab. Menjaga itu disebut sebagai ghirah, menjaga kehormatan tetangga agar tetangga tidak merasa sungkan pada kita, sehingga kita kemudian ngalih. Kalau dulu kita di pas di pondok, yai kadang kan di depan dalam, kalau yai di depan dalam itu kita sungkan lewat. Karena beliau tahu kalau kita itu sungkan lewat, mau keluar, mau ngetok motor itu sungkan, karena beliau di depan dalam. Nah, tahu begitu di sana langsung beliaunya yang masuk. Jadi bukan kok beliau yang sungkan kita, bukan. Tapi beliau menghargai kita agar kita bisa lebih leluasa. Nah, itu loh carane. Itu bagian dari apa yang disebut sebagai ghirah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Hatim At-Tai. Idza mabitu nalikane ana bitu sewalem-malem uhtilu menipu sapa ingsun irsajari ing penganten tetanggaku liufiani supaya menyembunyikan, menyamarkan ingsun apa adzulamu kegelapan fala khafitu mongko ora khawatir sapa ingsun afdahu ana ta tampak apa jaroti tetangga perempuanku wa ahuni jari lan tetangga laki-lakiku. Fala mongko tidak begitu wallahi af'alu agawe sapa ingsun maing barang hayitu yang malu sapa ingsun. Ini juga Hatim At-Tai. Kalau tetanggaku nikah dadi nganten, saya pura-pura lampu tak matikan, saya tidur. Kenapa? Agar tetangga saya itu nganten anyar merasa oh tonggo-tonggoku wis turu. Sampai segitunya loh. Ngasih kesempatan, bukan kok malah dipadang terus ben kapok kayak so ini ya. Enggak. Oh ya kita tonggo kita dadi nganten anyar tuh ubrak-ubrak bendino. Enggak. Justru kata Hatim, saya menipu diriku, menipu tetanggaku dengan cara mematikan lampuku. Jadi saya menjadi gelap. Liufiani dolamu, sehingga saya menjadi gelap karena kemudian dia akan mengira saya sudah tidur. Itulah kita artinya itu apa deh? Tepos liro ya. Ghirah itu bisa menghargai orang. Jadi lah kita juga gitu. Ini anak koncone mau semangat belajar, ben nggak ganggu. Mbak sama nanu lah. Saya belajar ya aku tak turu. Padahal kita itu maunya ngasih kesempatan dia untuk belajar leluasa. Ben kalau kita pura-pura tidur, walaupun mungkin gak bisa turu. Agar kesempatan dia itu bisa belajar maksimal. Begitu atau tak kancani Mbak belajarnya saman mbok maca buku, aku bawa novel. Maca-macane. Nah, itu sapa biasane ngono kuwi. Ka ono lah santri. Biasane, Mbak, samar bukune kok cilik. Kayak aku nih lho, bukunya lebih tebal. Jor-joran buku. Ada ngono ngletak kabeh. Karena santri biasanya tidak akan bisa tidur kecuali dengan membawa buku. Bukunya jadi bantal. Kalau nggak jadi bantal, jadi obat tidur. Tapi intinya adalah, itulah ghirah. Ghirah itu kita bisa memahami perasaan orang, sehingga kita bisa ngasih kesempatan pada orang. Menghargai privasi dia. Nah, itulah ghirah. Fahaulai, iku alladzina ihtalat. Yang menipu fihim apa hadil fadilatu, menjadi tertipu fihim dalam alladzina hadil fadilatu iki kelebihan al-arabiyatu al-islamiyatu. Sebagian orang tidak menyadari ini, khususnya orang-orang barat tidak menyadari tadi. Bagaimana mungkin ada orang lewat kemudian justru kita ngalih. Bagaimana mungkin ada nganten kemudian kita justru pura-pura tidur duluan. Itu kan nggak bisa dipahami. Tidak mudah orang barat kemudian memahami konteks kebiasaan itu. Akhirnya salah. Menganggap kemudian justru ghirah yang sebetulnya aslinya adalah sebuah sikap yang luar biasa karena bisa menghargai orang lain. Itu kemudian kemarin difahami sebagai perilaku asobiyah, perilaku ta'assub, kesukuan, perilaku yang tanpa dasar. Kata Syed Maliki, itulah kesalahan mereka. Kesalahan yang sering terjadi memahami ghirah. Lasaka annahum faqaddu. Lasaka maka tidak ada
keraguan annahum sedune mereka iku faqadu kehilangan jinsiyatahum ing jenisnya mereka Arabiyatu. Mereka artinya berarti tidak bisa menangkap jenis atau tidak bisa menangkap hakikat kehidupan Arab. Idza musihat nalikane dirusak apa nusuhum jiwa mereka wa tabaituhum lan ke watak mereka. Wa faqadu sifatahum lan mereka tidak bisa menangkap sifat-sifatnya kamu watinihim kaya oleh menempati mereka solihina orang-orang soleh. Wa khasaru lan menjadi rugi ruknan imanian yang bagian dari rukun keimanan wa jauharon islamian dan menjadi substansi ajaran Islam adiman yang agung. Wa ma'afadu lan tidak memberikan kemanfaatan al amata ing umat wal mustama lan ke masyarakat ilabi saihim kecuali kelawan melakune mereka fi isatihi ing dalam rusak ema wang kitoi ala khuluqi karimin arikin yang berkeringat fi ing dalam ma wal ghiratu. Karena itu kemudian di akhir tadi katakan kalau mereka tidak bisa memahami tradisi ghiroh, substansi ghiroh, maka bagaimana mungkin kemudian kita harus mengikuti apa yang diajarkan di barat yang mereka tidak mengenal itu. Wal ghiratu tai ghiroh al mahmudatu yang dipuji, al matlubatu yang diinginkan, yaitu saunul mar'ati. Apa tadi sebetulnya ghiroh yang diinginkan di sini? Setelah bicara banyak tadi, ghiroh itu intinya adalah saunul mar'ati menjaga perempuan anita baduli saking kehinaan. Intinya dari ghiroh adalah bagaimana seorang suami menjaga istrinya tidak jatuh dalam kehinaan. Bagaimana seorang ayah menjaga anak-anak perempuannya agar tidak jatuh pada perbuatan yang rendah. Jadi tanggung jawab suami, tanggung jawab ayah untuk melindungi anak dan anak perempuan dan istrinya dari kondisi yang tidak baik, itulah ghiroh. Kalau kita kemudian dibahasakan gitu kan menjadi mudah. Betapa hebatnya kalau ayah kemudian punya tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak perempuannya dari sesuatu yang membuat anak perempuan kita menjadi terhina. Itulah ghiroh. Wal ikhtilatiha lan campure mar'ah birijali. Satu, ghiroh itu adalah menjaga perempuan, apakah itu istri kita atau anak-anak perempuan kita dari tabadzul, dari kondisi yang hina. Yang kedua, ghiroh adalah menjaga anak istri kita dari campur dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah pelecehan. Jadi ghiroh itu bagaimana anak istri kita itu tidak dilecehkan orang. Itulah ghiroh. Sehingga ghiroh itu bukan cemburu dalam makna yang salah. Wa an kulli muharramin, lan dari segala sesuatu yang haram, wasinin, sesuatu yang sin itu sesuatu yang baik. Artinya sehingga dia menjadi yang baik. Wa arin lan ketelanjangan damimin yang rendah. Ketika Anda jadi suami, jadi ayah, kemudian membiarkan anak perempuan kita berpakaian tidak menutup aurat, maka berarti kita telah membuat anak istri kita itu jatuh di dalam pandangan orang-orang yang tidak berhak untuk memandang dia. Maka kan berarti kita telah membiarkan anak kita jatuh pada sesuatu yang hina. Kan itu menjadi aneh kalau yang sering saya sampaikan. Kenapa ada seorang ibu yang pakai brukut, kudungan, nutup aurat, tapi begitu anaknya tampil, itu dibiarkan bajunya adiknya yang dipakai. Terus minimalis, gak karo-karuan. Kok bisa? Kalau ibunya nggak begitu, mungkin kita yus podo aja lah, panjang ibunya yang ngono. Tapi ketika ibunya pakai pakaian yang rapi, lo kok bisa? Atau ayahnya sarungan, kopian, anaknya nggak karu-karuan. Nah, kalau Anda nanti jadi ibu, marilah kita perhatikan anak-anak kita. Ghiroh itu berarti adalah kepedulian kita agar anak-anak kita, keluarga kita tidak jatuh pada itu. Wa arin dhamimin,
pada perilaku telanjang, dhamimin yang hina. Wal khirsu lan menjaga ala lu'ah yang orang muncul ala yang atasi mereka. Ghiroh adalah menjaga dari segala sesuatu sehingga anak dan istri kita itu tidak jatuh pada itu. Wala ala ghairiha lan yang atasi yang lain minal maharimi saking segala sesuatu yang haram. Sopo maharimi sopo ahadun seseorang dari sesuatu yang enggak baik, sopo ahadun miman saking wong laya juzu yang tidak boleh lau kediman apa dalika. Wahdi itu tadi ghiroh di mana itu adalah upaya seorang suami, seorang ayah untuk menjaga keluarganya dari jatuh pada perilaku yang tidak baik tadi. Iya iku al-ghiratu, itulah ghiroh. Alladzi yuhibbuha, yang seneng ha ing ghiroh sapa Allah wa rasuluh. Itulah yang diharapkan ghiroh oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ghiroh yang diajarkan adalah ghiroh untuk melindungi harga diri keluarga dari kondisi yang tidak baik. Alladzi gharasaha, yang telah menanam ha ing ghiroh sapa al-islamu fil muslimin. Wa rabbahum, lan mendidik sapa Islam ing mereka ala yang atasi ghiroh. Ghiroh itulah yang diajarkan Islam, bukan cemburu dalam makna, karena artinya ghiroh itu cemburu, bukan makna cemburu bojone metu ning pasar gak entuk. Kenapa kok gak entuk? Saya itu kan karena takut kehilangan kamu. Metu ning ngarep omah gak entuk, ngo ilang. Misalnya, itu bukan cemburu. Itu dadine apa ngarep ngene? Itu pengekangan apa? Mungkin karena saking cintanya, cinta itu baik, tapi kalau sudah ada sakingnya, kok malah menjadi nggak baik. Itulah ghiroh. Ghiroh adalah saunul mar'ati anitabadzuli wa ihtilati birijali wa an kulli muharramin wa arin zamimin, yaitu upaya seorang suami, seorang ayah untuk menjaga keluarganya agar tidak jatuh pada sesuatu yang haram atau perilaku ketelanjangan. Itulah ghiroh. Karena itulah kemudian kemarin Anda ingin kemarin masih ingat hadis ini, wa fil hadisi lan dalam hadis as-sahih al-marfu'i atak jabuna ana ta tidak heran sapa sira min ghirati Sa'din, saking ghirohnya Sa'ad. Kemarin yang Sa'ad tadi, masih ingat hadis kemarin? Kata Sa'ad, kalau kok saya mulai rumah kok istri saya selingkuh, nggak usah ditakoni, langsung dibeleh aja. Nanti urusan polisi belakangan. Karena saking besar ghiroh, artinya karena dia tidak ingin anak istrinya jatuh pada sesuatu. Nah, itu ghirohnya. Nabi mengatakan itulah ghirohnya Sa'din wa ana li anas dene ingsun iku aghyaru, luweh ghiroh minhu saking Sa'ad. Sementara Kanjeng Nabi itu jauh lebih ghiroh. Wallahu utai Allah iku aghyaru, luweh ghiroh mini saking ingsun. Sa'ad yang kayak gitu itu ghirohnya luar biasa. Nabi lebih besar. Sementara Allah lebih besar lagi. Ghiroh Allah apa? Adalah Allah tidak suka kalau ada hambanya jatuh pada dosa. Kan analoginya kan begini toh, kayak Anda punya anak asuh, setiap bulan dikasih uang jajan macem-macem, ternyata melanggar, kayak gemes banget. Nah, Allah juga gitu toh, kita tiap hari dikasih rezeki, dikasih makan oleh Allah, kasih rezeki, dikasih nikmat, delalah kok kita melanggar aturan, itu Allah kan gemes banget. Kan begitu toh, malaikat mungkin juga gemes banget. Ini dipecel kemarin dong. Bahasa kita. Ini wis dikasih nikmat tiap hari, dikasih sehat tiap hari, kok melanggar. Itu kok ya kebangetan toh. Kecuali kalau kita dibiarkan oleh Allah. Padahal kita satu detik pun tidak pernah dibiarkan. Bagaimana kemudian sampai kita bisa melanggar aturan? Itu kan kebangetan kita. Karena itulah Allah ghirah banget pada perilaku begitu. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu iku qala ma min ahadin, tidak ada dari seseorang
aghyaru yang lebih punya sifat ghirah minallahi ta'ala. Tidak ada orang yang, tidak ada makhluk apapun yang punya sikap sangat ghirah melebihi Allah. Allah itu sangat luar biasa ghirahnya. Min ajali dzalika saking arah itulah harama mengharamkan sapa Allah al-fawahisa yang sesuatu yang menjijikkan. Karena Allah itu ghirah banget pada kita, maka kemudian Allah mengharamkan yang fawahis. Wa fil hadisi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umat Muhammad, hei umat Muhammad, ma min ahadin, tidak ada seseorang, Mas, ahyaru kang luwih ghirah minallahi taala saking Allah taala. Ayara ing to melihat sapa Allah abdahu ing hambane Allah, umatahu ta umate Allah iku yazni, zina. Allah itu gemes banget kalau ada orang zina. Itu dosa besar. Wong wis dikasih jodoh, wis dikasih istri, cek kelayapan. Itu mungkin geget-geget enggak kita. Ya umat Muhammad, lau tak lamuna, lamun ngerti sapa sira maing barang aklamu, kata Kanjeng Nabi, la dohiktum, mongko yakti bakal ketawa sapa sira qalilan hali sedikit, wa bakaitum lan nangis sapa sira kasiron hali banyak. Kata Nabi, andaikan kalian itu tahu apa yang akan terjadi besok kalau kita terkait dengan apapun perbuatan kita, maka kau tidak akan bisa ketawa. Kau akan banyak menangis karena betapa nanti kita akan mengalami yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kita ujian skripsi aja, sesuk ujian, sakit gak turu. Itu kan stresnya ke saiki. Padahal lo sing nguji ku Anda tahu. Kan Anda kenal banget toh yang nguji. Sing nguji besok iku Pak iki, Anda udah akrab. Itu cek grogi. Lho pemane besok mati sing nakoni kita ning kuburan itu kita belum pernah kenal sama sekali. Hanya tahu namanya tapi belum tahu orangnya. Sing nakoni sapa? Mungkar Nakir. Kita kan udah tahu. Padahal pertanyaannya itu loh wis dibocorno. Kan take home toh. Loh. Pertanyaan kubur kan take home. Man robuka, madinuka, itu kan pertanyaan sudah take home kabeh. Itu tapi kita kan nggak tahu. Kita urung tahu orangnya siapa, tapi jelas pertanyaan sudah take home. Itu aja loh, belum tentu kita bisa jawab. Bagaimana kita nanti akan menghadapi malaikat yang kita belum pernah kenal. Nanti di akhirat kita akan berada pada suasana yang kita nggak kebayang. Kita mau umroh aja loh, sangune luar biasa. Enek dompet, uangnya dimasukkan dompet, ada uang yang dimasukkan saku kiri, ada saku kanan. Neng jeruku celana dalam, ikut dikasih saku. Pengalamannya orang-orang yang umroh. Jadi andaikan hilang satu, enek. Gitu kan? Loh, itu mau umroh yang hanya 9 hari. Sanggune nggak karo-karoan persiapannya, nggak sambal kacang, nggak sambal kecap, sembarang gowo. Loh, nah sementara yang akhirat loh, kita akan pergi, tidak akan kembali. Kalau kemudian kita tidak punya persiapan modal yang luar biasa, apa yang kemudian kita lakukan? Karena itulah Nabi mengatakan, andaikan kalian tahu apa yang akan terjadi di akhirat, kamu tidak akan sempat untuk ketawa. Karena kita akan sepaneng, stres untuk mempersiapkan masa depan. Tapi untung juga kita nggak tahu, sehingga masih sempat santai-santai. Ayo Mbak, subuhan Mbak, nggih, nggih, iku cek karo mulet. Iki wis balik, mana Ustaz balik, kok yurung nyala lampune. Itulah hebatnya. Kayak begitu, itu yang akan menjadi memori nanti setelah boyong itu akan begitu ketemu terus saling berbagi cerita. Ya Allah biyen yo iso ya. Itu memori-memori yang luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah.
ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.